Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit rumah sakit Andalusia untuk dokter. Jadi di sini ada sedikit perbedaan aplikasinya ya. Ini yang yang existing atau yang sedang beroperasional seperti ini tampilannya. Adapun untuk tutorial atau untuk latihan itu dibedakan dengan background dan logo seperti ini ya. Oke, pertama-tama saya akan masuk sebagai dokter ya. Nah, sebagai dokter ortopedi misalkan ya, kita masuk. Nah, di sini sudah masuk pendaftaran, sudah masuk pasien bernama Bapak Haji Syahrani ya. Terus di sini ada pasien baru ortopedi gitu ya. Nah, saya akan batalkan ya yang ini ya. Kelamaan tanggal 28. Yang baru aja nih, tanggal 3 Mei. Oke, di sini tampilannya sudah dalam kondisi kosong ya. Langkah berikutnya adalah kita akan terima ya. Sebenarnya terima ini biasanya dilakukan oleh nurse station atau perawat. Nah, karena di Andalusia ini ada nurse stationnya, maka kita akan masuk sebagai perawat poli dulu ya. Misalkan saya masuk ke poli dan tampilannya seperti ini. Nah, ternyata banyak yang masuk ya di sini. Di tanggal 1, oh ini mungkin ada yang nyoba-nyoba juga di luar sana ya. Nah, misalkan kita akan masuk akan terima pasien atas nama Haji Syahrani ya. Yang ini kita akan terima. Ini kita loginnya sebagai perawat ya, nurse station ya. Misalkan kita bisa panggil, ini panggil secara digital ya. Atas nama Bapak Syahrani, ditunggu di poli 2 misalkan ya. Ketika panggil udah datang, kita akan terima untuk make sure, untuk meyakinkan bahwa pasien datang gitu ya. Oke, masuk ke sini, maka kita akan lakukan pemeriksaan oleh perawat ya. Sini kita bisa masukkan misalkan keadaan umum, sakit misalkan dan seterusnya ya. Di sini ada anamnesis ya, riwayat penyakit, riwayat keluhan utama gitu ya. Di sini bisa diinput ya. Terus status fungsional, kondisi dan seterusnya. Ini saya masuk lewat perawat ya, bukan sebelum dokter ya. Nah, pemeriksaannya ini pemeriksaan awal bisa dimasukkan di sini, tekanan darah, frekuensi ini gitu ya, nafas, nadi dan seterusnya ya. Di sini sama perawat. Ini ada penilaian fisik, nyeri, pediatrik gitu ya. Dan seterusnya ada diagnosis atau ICD gitu ya. Di sini juga bisa di-input ya. Nah, di sini kalau misalkan kan ini ya inputannya di sini nih, ada logo tanda merah ini ya. Bingkainya kotak merah ini. Kita akan kesampingkan dulu gitu ya, biar agak kelihatan ya namanya gitu ya, kode-kodenya. Kita bisa klik tanda panah ke kanan tadi. Nah, jadi agak lebaran dikit. Nah, ini kode-kodenya muncul. Pilih gitu ya. Misalkan itu abnormal, masukin di sini tentang diagnosanya ya. Dan disimpan. Seterusnya ada penandaan gambar. Penandaan gambar ini ada template, seperti template ya. Jadi sakitnya di mana gitu ya. Di sini saya baru masukin 2 template ya.
yang commonly gitu ya, yang umumnya biasanya seperti ini nih. Kita pilih template, yakin, kita klik iya. Misalkan di sini ada sakit di mana, misalkan Pak Saharaninya, misalkan kita bisa tambah lingkaran dengan warna merah, misalkan apa namanya, markingnya ya. Di sini satu, dua misalkan ya, tiga gitu ya. Nah untuk satu keterangannya bisa ditulis di sini misalkan lutut terasa sakit misalnya seperti ini. Terus yang logo kedua jempol kaki bengkak misalkan ya. Yang ketiga lengan ke membengkak misalkan ya. Setelah itu barulah disimpan ya. Proses penyimpanannya data tersimpan. Di sini ada notifikasi ketika akan disimpan. Kalaupun misalkan ternyata ini salah atau nggak tidak sesuai, maka bisa dihapus sini dan kemudian simpan lagi. Itu menandakan bahwa ada update lah ya. Di sini juga akan secara otomatis akan terhapus yang tadi di lengannya itu. Oke, di sini ada perencanaan, terapi, kontrol, rawat inap, perencanaannya ya untuk surat sakit dialihkan ke penerbit surat yaitu di sini. Jadi untuk perencanaan terapi di sini dimasukkan gitu ya. Untuk kontrol tanggalnya kapan, rawat inap kapan, itu di sini disimpan. Misalkan gini, mau dirawat inap tanggal 5 misalkan ya, keterangan sakit misalkan ya, itu disimpan. Itu langsung bisa dicetak ya di sini ya, dan seterusnya. Oke, di sini ada CPPT juga bisa diisi gitu ya. Jenis profesinya, poli ini adalah paramedis atau bidan gitu kita ketik yang nulisnya itu ya, CPPT-nya. Nah, ketika ada yang diketik di sini langsung data tersimpan nih. Misalkan subjektif, subjektif. Ya otomatis di sini ya disimpan di sini. Data tersimpan. Resume medis. Nah, resume medis tampilnya seperti ini. Sebenarnya untuk keluhan utama itu yang ada di sini nih, di anamnesis, di mana keluhan utama. Nah di sini kalau kita masukkan keluhan utama, misalkan ya, keluhan utama. Nah di resume medis itu harusnya muncul. Nah jadi resume medis itu adalah halaman yang komplit lah gitu ya, yang mana inputannya itu berdasarkan dari pemeriksaan, anamnesis, penilaian itu masuk ke sini, gitu tuh, ke sini. Adapun untuk jadwal kontrol, nah di sini nih yang tadi tuh di perencanaan yang kontrol itu ya, itu kalau misalkan kita input, nah munculnya di sini di resume medis. Oke. Untuk berikutnya ada penerbitan surat yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Surat sakit, surat opname, surat sehat, gitu ya. Nah, setelah selesai dari poli, maka perawat akan mengantarkan pasien masuk ke ruangan dokter ya, ruangan pemeriksaan atau ruangan poli. Nah, kita close dulu. Kita akan masuk ke ke akunnya dokter ya. Nah, saya akan masuk ke akun dokter. Nah, di sini yang tadi pengunjung karena udah diterima, otomatis akan hilang. Nah, dan akan masuk ke sini, ke kunjungan. Dan atas nama dokter ortopedi, di sini ada menu My Patient ya. My Patient pertamanya beliau adalah Haji Sahrani. Dan di sini adalah kunjungannya. Kita bisa lihat ya, misalkan ada yang batal kunjungan, ada banyak nih batal kunjungan, misalkan ya, ada yang selesai, pasien yang selesai, gitu ya. Pasien selesai itu misalkan di sini ada statusnya selesai dan ada pasien yang masih berada dalam ruangan. Nah kebetulan tadi udah diantar sama
poli misalkan ya, simulasinya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat yang akan kita tindak gitu ya. Nah, ini pemeriksaan tadi gitu ya, yang udah diisi sama apa perawatnya. Di sini udah masuk ya, misalkan seperti itu. Penandaan gambar tadi apakah muncul gitu ya. Oh, tadi udah dihapus barangkali ya. Oh, bukan dihapus, belum disimpan, harusnya disimpan tadi. Saya lupa. Harusnya ketika udah ada template, ada keterangan di sini harusnya disimpan. Tadi saya lupa disimpan. Oke, di sini kalau misalkan lupa, misalkan mau ditandain gambar lagi, nggak masalah sama dokter juga. Kita pilih ya, pilih misalkan untuk tandanya, misalkan koordinatnya saya pengen jadi kotak gitu ya. Dan untuk warnanya saya ganti biru misalkan ya. Kayak tadi itu di kaki satu, di jempol satu, dua gitu kan. Sakit sakit lutut misalkan. Yang kedua di sini keterangannya adalah sakit jempol kaki. Oke, kita simpan. Nah, proses ini harus selalu dilakukan ya, jangan kayak saya tadi jadi hilang. Ketika kita pindah ke sini, ini masih ada. Ketika kita close pun, kita close ya, si ininya, terus kita pengen lihat lagi. Ketika data itu sudah tersimpan, maka data itu akan dipanggil lagi dan harusnya ada gitu. Oh, nggak ada sih. Oh, ada di sini, maaf. Berarti tadi udah ya. Udah udah disimpan tadi. Oh, yang tadi itu ada sebenarnya, maaf. Di hasil penandaan gambar ya. Jadi seperti itu. Tadi warna merah, sekarang yang warna biru. Oke. Nah, karena ini udah ada ya, yang biru kita hapus aja deh. Gitu. Ternyata tadi udah disimpan. Ada hasilnya di sini. Gitu ya. Warna biru. Ini warna merah nih. Oke. Oke, berikutnya adalah untuk rekam medis tadi sebenarnya garis besarnya udah diisi sama perawat. Yang berikutnya adalah langkah yang akan diambil oleh dokter adalah memasukkan tindakan. Misalkan jasa konsultasi ini misalkan ya, subspesialis misalkan. Dengan klik 2 kali atau di drag ya. Nah, ini udah masuk, tindakan masuk misalkan ya. Itu udah masuk di sini. Jasa medik konsultasi, misalkan di sini mau diinput ini dokternya dokter ortopedi ya, otomatis saya login atas nama dokter ortopedi, ataupun misalkan di sini kita tambahin misalkan di sini para medisnya, misalkan kita masukin siapa Safikoh gitu ya. Oke, kita simpan. Atau perawat atau nurse station yang jaganya gitu ya, tenaga medisnya untuk jasa medik ini. Terus berikutnya di sini ada history ya, kalau misalkan pasien berapa kali datang atau berapa datang ke rumah sakit Andalusia dan diperiksa gitu ya. Nah, setelah itu ini udah disimpan kan ya, udah disimpan, ada notif di sini, data tersimpan. Langkah berikutnya adalah misalkan dokter Haji Sahrani ini pengen ke laboratorium misalkan ya. Nah, oke. Kita akan masuk ke tabnya laboratorium. Di sini ada daftar order, riwayat gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat gitu sebelum-sebelumnya ini tentang pasien ini, itu bisa dilihat dari sini gitu, apa sih yang udah yang dilakukan di lab gitu ya, yang sudah dilakukan di tes di lab. Begitupun sama di layanan juga ada historinya ya, di radiologi juga ada dan seterusnya. Nah, saya akan menjelaskan di sini misalkan dokter ingin order laboratorium. Pertama kita akan pilih dulu tujuannya, misalkan laboratorium apa nih gitu kan. Laboratorium rawat jalan misalkan. Yang di sini ada ya, rawat darurat, rawat inap gitu ya. Misalkan rawat jalan. Nah, rawat jalan diagnosanya misalkan apa ya? Dispepsia gitu ya.
Terus keterangan catatannya silahkan isi. Misalkan saya untuk laboratorium pengen cek darah gitu ya. Darah apa nih? Darah rutin misalkan ya. Yang paling mahal ini nih, viskositas misalkan ya. Kita klik 2 kali di sini, muncul di sini ya. Terus pengen ada lagi apa nih? Darah PMI misalkan ya. Udah masuk di sini ya. Nah, setelah ini udah dilakukan untuk Pak Haji Sahrani ini tindakan di lab untuk lab, maka langkah berikutnya adalah untuk kirim order. Kirim order, order Anda telah terkirim ke tujuan. Artinya, order dokter ortopedi ini telah tersampaikan ke bagian lab. Nah, untuk make sure atau untuk memastikan bahwa order itu nyampe, dokter bisa lihat di sini. Kita close dulu gitu ya. Misalkan ini laboratorium ya. Nah, kita segarkan dulu. Sebenarnya segarkan ini nggak apa-apa, soalnya kita itu untuk apa namanya, untuk refreshnya itu per 30 detik Pak. Jadi kalau misalkan refresh misalkan ngirim request ke mana, ke laboratorium, nah dia akan muncul dengan sendirinya di sini itu per 30 detik. Tapi kalau misalkan kita pengen make sure si dokternya itu nggak usah nunggu 30 detik juga udah segarkan dia udah muncul. Nah, artinya di sini ketika pasien tadi yang di sini sudah diorderkan untuk apa? Cek darah ya. Cek darah itu dia sudah terkirim ke bagian lab gitu. Jadi kita bisa lihat daftar ordernya atau apa ya, riwayatnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih daftar order. Kan tadi order udah terkirim daftar order, cuma di sini bisa dibatalkan gitu ya. Karena belum diterima. Nah, untuk memastikan orderan kita nyampe di sana, nyampe di laboratorium, ini tinggal ditunggu sama orang laboratoriumnya. Nah, kita nggak bisa nih nerima nih karena saya login sebagai dokter. Kalau misalkan dokter iseng-iseng pengen iya gitu, nanti ada notif, Anda tidak memiliki akses penerimaan order laboratorium karena Anda tidak punya hak akses gitu ya. Nah, oke. Berikutnya adalah kita akan lihat layanan berikutnya ya, yaitu radiologi misalkan ya. Pak dokter ini pengen di scan gitu ya pasien ini. Kita order misalkan di sini radiologi untuk rawat jalan. Diagnosanya misalkan ini ya, saya maaf tahunya itu dispepsia gara-gara waktu itu ada dokter yang apa namanya training dengan saya itu dia isinya ini gitu. Dispepsia saya nggak tahu artinya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Pada radiologi kita akan masuk taruhlah melakukan ini nih cervical AP misalkan ya. Ini prosesnya nggak jauh beda dengan lab tadi. Misalkan cuma satu ini aja ya yang diorderin, tinggal kirim order. Order Anda telah terkirim ke tujuan, yaitu ke unit radiologi. Kembali lagi saya ingatkan untuk make sure atau meyakinkan dokter itu bisa lihat di radiologi. Sebenarnya kita tadi kan di apa namanya di refresh. Sekarang kita tunggu nih berapa detik nih. No, muncul sendiri tuh, nggak harus refresh. Berarti refreshnya ini per 30 detik ya. Misalkan kita pas udah inputnya di detik ke-20 ya tinggal 10 detik sisanya. Seperti itu. Nah, ini udah muncul di radiologi. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan resep misalkan. Tadi kan laboratorium udah, radiologi udah, resep udah. Nah, langkah berikutnya kita
akan melakukan resep atau e-resep ya, order obat. Nah, kebetulan untuk di sini kan rawat jalan. Rawat jalan itu obatnya bukan di pusat gudang atau di yang lainnya. Adanya ada di instalasi. Kecuali kalau misalkan e-resepnya misalkan apa namanya di depo gawat darurat, ternyata gawat darurat juga habisnya obatnya, baru bisa di pusat gudang. Instalasi habis ya harusnya di pusat gudang gitu ya. Jadi pusat gudang itu order terakhir lah gitu ya, titik terakhir pengorderan obat. Kalau pusat gudang nggak ada ya berarti harus order lagi. Dan ini tugas dari farmasi untuk menginput stok minimal obat-obatan yang ada di menu farmasi. Oke, balik lagi ke sini, kita akan pilih alat instalasi. Di sini saya kasih nomor teleponnya gitu ya. Dan nomor teleponnya ini tujuannya apa saya kurang paham ya. Yang pasti di sini diwajibkan kita memasukkan nomor pemberi gitu, pemberi obat gitu ya, nomor HP pemberi obat misalkan. Kita masukkan. Nah, berikutnya misalkan kita mau masukkan obat non racik ini. Di sini ada non racik, ada racikan, ada paket. Silahkan kalau paket ini kebetulan udah dibuatkan, misalkan paket obat untuk PLDD itu apa aja gitu ya. Kalau diklik itu munculnya sesuai dengan paketan gitu ya. Itu bisa gitu, nanti akan muncul di area ini. Tapi saya akan menjelaskan dulu yang non racik karena paket itu belum tentu ada gitu ya. Oke, kita masukkan misalkan nama obatnya apa ya? Amlodipin gitu ya. Untuk Pak Haji ini, kita misalkan amlodipin. Taruhlah kita masukkan di sini jumlahnya misalkan 30. Nah, intervalnya saya masukkan 1 kali 1. Dosis 1 kali minum apa ya? 1 tablet misalkannya. Kok ada seru? 1 tablet. Rute pemberian lewat mana nih? Lewat oral. Aturan pakai sesudah makan. Kita buat resep. Ces, masuk ke sini. Ternyata amlodipin tidak cukup. Harus ditambah lagi dengan obat misalkan antasidadun misalnya ada nggak ya? Nah, antasidadun kita masukkan jumlahnya misalkan disesuaikan dengan amlodipin yaitu 30 tablet untuk sebulan misalkan ya. Frekuensi intervalnya misalkan 1 kali 1. 1 tablet misalkan. 1 tab. Terus pemberiannya oral sesudah makan misalkan ya. Oke, buat resep. Setelah dirasa cukup resepnya, maka kita akan melakukan kirim order. Dan order setelah terkirim ke tujuan, artinya order obat ini sudah nyampe di farmasi. Dan kembali lagi saya akan coba meyakinkan saya bahwa order untuk ke farmasi sudah tersampai. Nanti akan muncul di sini nih. Nah, seperti ini akan muncul. Ini yang harus terima itu orang farmasi. Oke, langkah berikutnya adalah resep sudah, kita masuk ke konsul. Nah, ini konsul ini tujuan konsulnya ya. Tujuan konsulnya itu mau kemana nih gitu ya. Kita akan masuk misalkan ternyata Pak Haji Sahrani ini agak berat nih, kita harus melakukan operasi gitu ya. Nah, misalkan ya mungkin ya kabar salin kita ke kamar operasi misalkan ya, alasan konsul sakit parah gitu ya. Konsul yang diminta apa ya, apa aja deh gitu ya. Lalu kita kirim ke admin di ruang OK. Konsul Anda telah terkirim. Karena tadi saya masukinnya ke kamar ini ya, kamar operasi atau ruang OK. Oke, nanti kita akan lihat lagi di sini. Untuk konsul sudah masuk. Nah, udah masuk nih. Haji Sahroni itu sudah masuk di pengunjung konsul. Ini yang terima di ruang OK operasi gitu. Siap-siap nih kamar operasi.
akan ada melakukan operasi seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke sini, konsul udah laporan operasi. Nah, laporan operasi ini akan diisi oleh dokter yang melakukan operasi. Misalkan kita akan tambah gitu ya, karena tadi akan melakukan ini ya, misalkan ini ya, tindakannya ini. Oh, tadi tindakannya kan cuma ini ya, kita tambahin lah, misalkan tindakannya kita tambah gitu ya, itu kan konsultasi, nggak ada namanya operasi gitu ya. Kita akan masukkan misalkan apa ya, PLDD gitu ya, ada nggak? Nah, ini kita akan masukkan cas. Nah, ada 2. Baru kita untuk apa, untuk PLDD-nya ini kita masukkan nama ininya ya, nama paramedisnya gitu ya. Paramedisnya misalkan di sini Syafikoh. Saya yang ingatnya ini doang sih. Bu Syafikoh untuk paramedis. Kita simpan gitu ya. Terus atau kita tambah nih karena ini ada tindakan Oka. Nah, ini yang saya ingat itu Pak Ali gitu ya. Ganti dulu nih, atau Pak Dimas ya. Yang saya tahu itu ya, di sini itu Pak Dimas misalkan. Nah, Dimas saya masukkan nih, saya simpan lagi. Karena di sini ada PLDD ya. Dimasukkan, dirasa sudah cukup, kita masuk ke sini lagi nih. Ini langkah-langkah ini sebenarnya bisa dilakukan oleh perawat, tapi atas seizin dokter. Form-form ini saya buka atas seizin dokter ya. Untuk perawat itu saya buka ini seperti ini. Tapi atas sepengetahuan dokter. Jadi kalau misalkan ada yang terlewat nih di bagian ini nih, di bagian ini ternyata dokter miss gitu, ada yang kelewat. Nah, ini bisa di cross check gitu ya. Sini sama nurse station atau sama perawat bisa di update atau direvisi gitu ya. Nah, kita akan masuk lagi. Tadi konsul udah ya. Sekarang kita akan membuat laporan operasi. Nah, operasi apa nih? Nah, karena konsultasi mah bukan operasi. Nah, ini kan kebetulan operasi nih yang PLDD. Berarti PLDD yang akan dibuatkan laporannya. Nah, ini untuk ID-nya generate by system. Untuk anestesinya mungkin dipilih ya. Apa nih? Lokal dah, interlokal gitu ya. Untuk ininya khusus. Misalkan saya nggak begitu paham ya. Ini apa gitu ya. Terus emergensi, diagnosis, prabedah, tindakan. Kita isi di sini gitu ya. Prabedah, tindakan gitu ya. Di sini juga pasca bedah tindakan. Terus di sini ada ini gitu ya. Tanggal operasinya, selesainya jam berapa? Ini jam 23. Jam 23 itu karena saya membuatnya jam setengah 12 malam nih. Taruhlah beresnya itu jam 23, taruhlah jam 12 gitu ya. Durasi setengah jam. Indikasi tindakan sehat, misalkan ya, komplikasi tidak ada, masukan pendarahan tidak ada. Saya ini ya nggak tahu ya. Ini saya cuma dummy aja, saya input bahwa proses ini tuh atau pengetikan ini istilahnya bisa dilakukan. Perawatan pasca operasi ini upload barcode implan, ini bisa di-upload gitu ya, dicari PET-nya atau apa namanya? PET itu apa ya? Alamatnya gitu ya, alamat filenya. Terus di sini ada jenis transfusi, package red cell, apa ya, trombosit misalkan ya, jumlah transfusinya 1 misalkan ya, laporan operasi pasien alhamdulillah sehat gitu ya. Setelah selesai laporan operasinya, maka disimpan. Setelah disimpan, bisa dicetak, bisa dipinalkan. Artinya, dipinalkan itu adalah setelah
telah selesai operasinya, finalkan saja gitu ya. Ini bisa langsung dipinalkan gitu. Oke. Selanjutnya kita ini tambah pelaksananya nih, maaf. Pelaksana operasi ya, penanggung jawab. Di sini ada dokter penanggung jawab, misalkan siapa? Dokter ortopedi ya. Karena ini yang loginnya ya. Misalkan kok pelaksana nggak ada ya? Pelaksana DPJP, dokter ya. DPJP enggak sih. Ini dokter, misalkan dokter Andika ya. Belum saya tambahkan nih. Ini di dummy ini belum saya masukkan. Harusnya ada gitu ya. Dimasukkan pelaksana. Tambahin lagi. Belum saya masukkan, nggak apa-apa. Tapi intinya seperti itu ya. Prosesnya ya. Kita masukkan ke perawat perfusi misalkan ya. Sini ada Pak Ali nggak? Nggak ada. Dimas. Di sini belum saya masukkan nih. Jadi di OK itu, di ruangan OK itu harus ada obat apa aja, harus ada perawat dokter siapa saja, itu belum saya masukkan. Ya karena tiap ruangan misalkan di Poli 2, 1, 3 gitu ya harus dimasukkan obat-obatan apa aja yang harus diidentifikasi atau dideklarasikan di situ. Dan ini belum saya masukkan karena ini masih di Pemdami ya. Barangkali ini jadi PR karena video udah terlalu jauh, jadi ini bisa di skip. Jadi intinya mah tinggal disimpan aja. Ketika simpan ini udah sukses, berarti udah selesai atau udah dipinal. Nah, simpannya udah. Di sini bisa dilihat ya. Yang tadi itu ya laporannya seperti ini. Gitu ya, asisten dokter. Nah, ini dipinalkan. Anda yakin untuk memindahkan hasil laporan operasi? Ya. Oke. Kita bisa paksakan ternyata. Oke. Jadi tidak bisa dihapus lagi. Ini udah langsung masuk ke bill. Masuk ke kasir biayanya. Oke, ini langkah berikutnya ya. Jadi konsul, operasi udah. Ini rujukan keluar. Jika di Rumah Sakit Andalusia ini tidak sanggup untuk melakukan tindakan. Ini tanggal keluar bisa ditulis di sini, misalkan rencananya tanggal keluarnya itu besoknya gitu ya. Jenis rujukannya kenapa nih? Rujuk balik atau penuh misalkan ya, sibuk di sini. Tujuan PPK misalkan kemana, ke Siloam gitu ya. Atau mau ke mana gitu, ke misalkan yang paling dekat Sari Asih misalkan ya. Jangan Sari Asih ya. Misalkan ke mana ya? Hermina gitu ya. Hermina misalkan ya. Itu bisa nih, bisa dimasukkan ke sini gitu ya. Atau ke Siloam lah. Siloam Lipopilage ya. Kalau ada mah. Ada nggak? Inilah Semanggi lah, nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada ya, PPK-nya di sini kita bisa nulis aja misalkan PPK-nya Bayu aja ya. Misalkan seperti itulah gitu ya. Atau yang udah ditunjuk. Sebenarnya ini rujukan ini masuk ke SISRUTE, Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi yang punyanya pemerintah. Jadi yang ada di sini tuh yang udah ditunjuk, yang udah daftar di SISRUTE gitu. Untuk rujukan ini ya. Oke. Karena rumah sakit. Jadi di sini hanya rumah sakit yang udah didaftarin di SISRUTE-nya pemerintah gitu ya. Oke, misalkan di sini Sari Asih deh akhirnya. Kita milih di sini misalkan Sari Asih, nggak apa-apa. Tujuan polinya kemana?
ke mana lah gitu ya, ke bedah. Diagnosanya, kodenya tadi masukin lagi, misalkan ya, dokternya cecep, bacep misalkan ya, apa namanya, dokter di sananya gitu ya, atau dibiarin aja keterangan penuh, kita bisa simpan. Nah, seperti itu. Klik simpannya eh, kalau udah benar-benar final gitu, karena nanti yang transaksi di sini akan langsung ke close gitu ya, kita simpan. Data telah tersimpan, cetak surat rujukan, nah nanti dicetak. Terus di sini ada pemakaian BHP terakhir ya, dari menu dokter. Di sini misalkan masukkan bahan pemakaian BHP apa ya, sarung tangan apa ya, apa ya, saya bukan dokter jadi bingung. Pemakaian BHP misalkan squid apa ya, ya tinggal diketik misalkan kertas lah gitu ya. Terus oh iya, bahannya juga belum saya masukin nih, bahan BHP-nya ya, barang-barangnya ya belum saya masukkan. Jadi, intinya sih di sini tinggal diinput jumlahnya berapa, disimpan, nanti muncul di sini dan dipinalkan seperti itu. Nama bahannya saya coba simpan ya, tapi videonya durasinya terlalu panjang ya. Jadi pemakaiannya seperti ini, si aplikasinya. Kalau saya masukin dulu takutnya kepotong dan akhirnya durasinya nggak masuk. Misalkan saya masuk di sini, ada nggak ya? Iya, belum saya masukin. Oke, seperti itu. Apa namanya? Penginputan SIM RS GOS di mana untuk dokter. Setelah cukup atau telah selesai dengan pasien ini, maka yang dilakukan oleh dokter adalah untuk memfinalkan. Adapun misalkan ya di sini mungkin dokter perlu apa namanya, perlu data-data hasil lab, nanti hasilnya seperti apa, itu nanti di misalkan lab nanti ada dokter analisis ya, apa, siapa sih yang dokter Jensen itu, nanti di situ ada hasilnya radiologi, nanti ke dokter Ilma itu nanti hasilnya ada. Nah, nanti akan muncul setelah ada pembayaran, nanti dikasihkan gitu ke pasien beserta obat gitu. Dan ini kan sebenarnya tinggal terima aja apa, udah diterima ya. Dan karena udah udah di apa namanya? Udah dilakukan laporannya, udah ada laporannya gitu. Jadi udah dieksekusi lah gitu ya. Di operasinya udah selesai. Dan seperti itu ya. Tadi kan di kamar operasi udah selesai gitu ya. Nanti juga di sini untuk obat nanti akan muncul di sini udah selesai. Dan walaupun statusnya di sini pasien berada dalam ruangan sedang dilayani, dokter bisa memfinalkan di sini. Dirasa sudah selesai gitu ya, layanan sudah diberikan, laboratorium sudah ada hasilnya, begitu pun radiologi dan seterusnya udah beres, maka yang dilakukan oleh dokter adalah dengan memfinalkan. Ini kadang dokter lupa memfinalkan, karena kalau tidak dipinalkan, billing tidak akan masuk atau tidak bisa di print. Kalau tidak bisa di print, otomatis di situ pasien tidak bisa membayar atau tidak bisa menerima obat dan lain-lain. Jadi dokter punya kewajiban di sini untuk memfinalkan. Adapun jika lupa bisa dilakukan oleh nurse station atau perawatnya. Kita finalkan, kunjungan telah dipinalkan. Nah, setelah finalkan udah selesai tanggung jawab dokter atas untuk pasien tersebut. Seperti itu. Nah, udah selesai dokter.
tugasnya, tinggal nunggu lagi kunjungan di sini. Dan adanya di sini nih di kunjungan. Nah, kalau ini kan yang apa? Yang tadi itu dia yang operasi ya, kita finalkan juga yang ini ya. Biar hilang lah gitu ya. Biar di sini tuh hilang gitu ya. Jadi kosong lah. Jadi yang udah selesai kita bisa lihat di sini gitu. Ini di kamar operasi oleh dokter ortopedi udah selesai, untuk di konsultannya juga sudah selesai di ruang poli 2-nya gitu ya. Nah, yang ada sekarang belum ada, yang batal kunjungan kita cek lagi ada gitu ya. Jadi ini tinggal nunggu aja, jadi nggak harus standby di komputer dokternya, jadi nunggu dari nurse station membawa pasien. Oke, demikian tutorialnya untuk penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit di Rumah Sakit Andalusia untuk dokter. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan lagi di grup, atau bisa menjapri saya, atau bisa kita adakan pelatihan di Rumah Sakit Andalusia. Kita bisa lebih enak tektokannya kalau kita misalkan berhadap-hadapan gitu ya, ketika ada kasus bisa langsung diselesaikan. Demikian, maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.